Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu bab 9, Strategi Pelayanan Perpustakaan. Langsung saja, ada 9.1, membangun strategi layanan perpustakaan. Nah, kata strategi ini berasal dari bahasa Yunani, strategia, yang dapat diartikan sebagai the art of general, atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Pengertian strategi biasanya merupakan suatu tindakan yang bersifat meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Nah, dengan melakukan strategi pelayanan perpustakaan harus dimulai dengan menyusun visi dan misi lembaga perpustakaan, menetapkan tujuan strategis, serta merancang tujuan dalam mencapai kepuasan pengguna yang diharapkan. Berkaitan dengan strategi ini, Haryadi tahun 2005 dalam merumuskan strategi ada beberapa yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama yaitu mengidentifikasi lingkungan tempat di mana lembaga perpustakaan berada. Maksudnya kegiatan ini dengan mengkaji misi lembaga perpustakaan untuk mencapai visi perpustakaan dan lembaga penaungnya. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan tujuan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh lembaga perpustakaan. Yang ketiga, merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan dari strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kondisi eksternal yang telah dihadapi atau yang akan dihadapi. Yang kelima, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, 9.2, pelayanan prima di perpustakaan. Pelayanan prima ini secara sederhana dapat diartikan sebagai pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Beberapa karakteristik dari pelayanan prima agar lebih mudah untuk dimengerti, beberapa karakteristiknya yang pertama ada pelayanan yang ramah. Jadi, beberapa staf atau petugas di perpustakaan itu melakukan pelayanan dengan ramah, sopan, dan santun. Yang kedua, bersikap sopan dan penuh hormat. Sopan dan penuh hormat ini kepada pemustaka yang datang ke perpustakaan. Yang ketiga, tampil yakin atau percaya diri. Yang keempat, memberikan kesan ceria. Yang kelima, berpenampilan rapi agar bagus untuk dilihat. Yang keenam, senang bergaul. Artinya gampang berkomunikasi. Yang ketujuh, mudah memaafkan. Apabila ada terjadi konflik antara staf ataupun antara staf dengan pemustaka, harus mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Yang kedelapan, senang belajar dari orang lain. Artinya tidak sombong. Yang kesembilan, senang pada hal-hal yang etis dan wajar. Dan yang terakhir yaitu pandai menyenangkan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 9. Jadi, dapat disimpulkan dari buku ini yaitu dalam buku dasar-dasar pelayanan perpustakaan dapat disimpulkan bahwa pelayanan perpustakaan merupakan inti dari penyelenggaraan perpustakaan sebagai lembaga jasa informasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pengguna. Kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara koleksi yang relevan, kompetensi, dan sikap profesional pustakawan. Ketersediaan fasilitas yang memadai, serta pemahaman terhadap harapan dan kepuasan pengguna. Pelayanan yang efektif tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga pada kemudahan akses, kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, penerapan strategi pelayanan yang terencana, berstandar, dan berorientasi pada pengguna menjadi kunci keberhasilan perpustakaan dalam menjalankan perannya sebagai pusat informasi, pendidikan, rekreasi, dan pengembangan budaya masyarakat. Itulah kesimpulan dari buku yang saya jelaskan ini. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini teman-teman bisa lihat daftar pustakanya terdiri dari 4 halaman. Selanjutnya ada tentang penulis. Di sini bisa kita melihat biografi dari penulis-penulis buku ini, yaitu ada Sukaisi, Doktoranda MSI, dan Haji Yunus Winoto, Doktorandus MPD. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.